Dor, hai guys. Seperti yang udah kita ketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda ke pekan depan ya, tanggal 1 Juli. Ada beberapa respon ya terkait dengan penundaan ini. Salah satunya dari pihak pengacara Peggy Setiawan yang mengatakan mungkin saja pihak Polda Jabar sengaja mengulur waktu karena ingin segera proses penyerahan berkas yang kemarin dilakukan segera P21 dan dilimpahkan ke pengadilan, lalu perkaranya disidang di pengadilan. Lalu banyak juga netizen yang mengatakan bahwa memang Polda Jabar tidak siap dalam menghadapi gugatan pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini, makanya memutuskan untuk tidak hadir. Dan gue juga beropini kalau memang pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat ya, sedang dilema saat ini. Seperti memakan buah si malakama, kalau dimakan akan kehilangan 5 mobil misalnya, kalau nggak dimakan akan kehilangan rumah. Atau kalau misalnya peribahasa yang lain, maju kena, mundur kena. Kalau maju masuk ke kandang harimau, kalau mundur kita nyebur jurang. Jadi serba salah nih posisi Polda Jawa Barat. Jadi karena kemungkinan memang ada problem dilematis yang dialami oleh pihak Polri, di sini kita akan coba mengurai ya, pilihan mana yang lebih baik bagi institusi kepolisian, bagi hukum di Indonesia, dan bagi masyarakat luas ya, dari dilanjutkan atau dihentikannya penyidikan ini. Kalau dilanjutkan artinya pihak penyidik tetap memberikan berkas ke kejaksaan, kalau memang kurang dilengkapi bersama dengan penuntut, lalu tetap diberikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Jika memang dihentikan, penyidik bisa mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jadi nanti pihak Mabes Polri bisa mengatakan bahwa SP3 dikeluarkan karena penyidik memang tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mentersangkakan Peggy. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Apa dampaknya jika perkara ini tetap dilanjutkan, namun alat bukti yang dipunyai oleh Polri sangat lemah? Yang pertama dampaknya, Peggy bisa saja dihukum. Walaupun bukti yang dimiliki pihak kepolisian lemah ya, tapi Peggy tetap bisa dihukum, misalnya seumur hidup gitu. Karena kalau misalnya kalian cermati di video gue yang kemarin juga gue udah bahas, ada beberapa kasus yang salah hukum. Dan gue percaya masih banyak kasus yang salah hukum juga, cuman bedanya nggak terungkap aja. Seperti contoh kasus Vina ini, kalau misalnya kejadian sebenarnya adalah kecelakaan, ya nggak akan pernah bisa ditemukan pelaku sebenarnya. Dan bayangkan gimana nasib para terpidana yang dihukum bukan atas kesalahan yang mereka lakukan. Di dampak yang kedua adalah kasus seperti ini akan terus terulang. Salah tangkap, salah hukum, dan kalau beruntung akan ditemukan pelaku sebenarnya. Setelah itu dibebaskan lalu menuntut ganti rugi dan belum tentu mendapatkan ganti rugi. Jadi potensi kasus seperti ini akan terus berulang sangat besar ya. Lalu dampak yang ketiga adalah kasus ini akan dianggap selesai dan peluang terpidana lain pada kasus ini juga akan tertutup atau terbilang kecil untuk bisa bebas ya, karena kasus sudah dianggap selesai. Lalu yang keempat, oknum polisi, jaksa, dan hakim pada tahun 2016 akan merasa aman karena tidak ada efek jera pada kelalaian atau kecerobohan mereka pada tahun 2016. Dampak yang kelima adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin hancur lebur. Jadi makin banyak para masyarakat yang tidak akan percaya ke polisi. Jadi kalau misalnya kenapa-napa gitu, udahlah biarin aja. Misalnya dicuri atau dirampok, udah biarin aja. Motor hilang, biarin aja. Terus mau mencari pembunuhan, jangan ke polisi, mendingan ke dukun gitu, dan lain-lainnya. Jadi untuk menghindari hal ini sebaiknya kasus Vina ini harus dijadikan momentum ya bagi pihak kepolisian. Lalu pada skala yang lebih luas akan membuat kepercayaan pada penegakan hukum, khususnya hukum pidana ya, di Indonesia akan semakin kecil kepercayaan kita. Termasuk kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo yang membuat atau meninggalkan legasi yang buruk di akhir masa pemerintahan beliau. Harusnya beliau juga menghitung ya atau mengkalkulasi untuk meninggalkan legasi yang baik demi katanya Indonesia emas tahun 2045. Tapi gimana kalau misalnya penegakan hukumnya masih seperti ini? Harusnya Pak Jokowi benar-benar memberikan atensi yang besar pada kasus ini.
Jangan hanya menganggap ini kasus kriminal biasa, jadi tidak diberikan atensi. Pak Jokowi harus sadar efek domino pada kasus ini, yaitu kepercayaan atau citra Polri di mata masyarakat. Oke, lalu selanjutnya adalah dampak atau efek yang akan terjadi jika Polri menghentikan kasus atau mengeluarkan SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan. Yang pertama, Peggy bisa saja bebas. Lalu akan ada efek domino lagi terhadap terpidana lain untuk mencari keadilan, dan kemungkinan juga akan dibebaskan ya, karena kan Peggy dan para terpidana yang lain ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Lalu yang kedua, penyidik, Kapolsek, Kanit Serse, Kapolres, Kasatreskrim, Kapolda, Direskrimum, dan bahkan JPU dan hakim yang terlibat pada kasus atau perkara ini pada tahun 2016 bisa saja dikenakan sanksi jika memang terbukti lalai atau melakukan kesalahan prosedur ya pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2016 yang lalu. Lalu yang ketiga adalah memberikan secercah harapan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia agar bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan akan sedikit mengobati rasa kekecewaan dari publik ya atas buruknya atau tidak profesionalnya Polri pada kasus ini khususnya ya. Lalu yang keempat adalah para anggota Polri, anggota kejaksaan, dan para hakim ya akan lebih serius dalam menangani setiap perkara yang ada mulai sekarang. Apalagi jika para oknum yang terbukti tidak kompeten pada tahun 2016 yang tadi udah kita sebutkan itu mendapat hukuman yang berat. Sehingga nantinya para anggota Polri, jaksa, dan hakim akan lebih hati-hati karena melihat efeknya atau punishmentnya cukup berat ya. Jadi mereka akan lebih hati-hati, lebih profesional, tidak acuh, tidak abai terhadap setiap perkara. Dan yang terakhir adalah dampak kelima, yaitu dampak yang paling berat ya, adalah Polri harus melakukan penyelidikan ulang dalam kasus ini dan menentukan apakah memang terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Kalau misalnya memang terjadi, mereka harus menangkap pelakunya ya, pelaku yang sebenarnya, dengan disertai dengan bukti-bukti yang ilmiah atau saintifik, atau bukti-bukti yang meyakinkan publik. Atau yang kedua, kalau misalnya memang kecelakaan, juga harus disertakan bukti-bukti yang kuat bahwa kedua korban merupakan korban kecelakaan tunggal. Oke, setelah kita melihat dua dampak dari melanjutkan kasus ini atau menghentikan kasus ini, kita akan menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau memang pihak Polri tidak memiliki bukti kuat keterlibatan Peggy, ya seharusnya pihak kepolisian jangan memaksakan kasus ini demi ego atau citra institusi, atau bahkan demi memuaskan publik. Apa iya hati nurani kita tidak tergerak jika tetap menghukum orang yang tidak bersalah? Kesimpulan selanjutnya adalah menghentikan penyidikan merupakan solusi yang lebih baik daripada melanjutkan penyidikan menurut gue. Kenapa? Ya memang jika mengeluarkan SP3 terhadap Peggy akan membuat kasus ini menjadi semakin kabur ya. Dan sudah jelas para terpidana lain dalam kasus ini juga akan mulus dalam melakukan PK nanti. Dan bahkan selanjutnya setelah PK berhasil, mereka akan melanjutkan dengan gugatan pra-peradilan untuk meminta ganti rugi. Tapi ya pihak Polri harus legowo menerima itu semua dan melakukan perbaikan di dalam institusinya ya. Jadi kalau memang buktinya nggak kuat, ya udah menghentikan itu lebih baik ya menurut gua daripada melanjutkan penyidikannya menurut gua. Dan kesimpulan yang terakhir adalah saat ini langkah apapun yang dipilih Polri, entah itu melanjutkan atau menghentikan, tetap akan mendapat kritik keras dari publik dan tetap akan menjadi sorotan publik. Jadi mengungkapkan kebenaran tentang kasus ini atau tentang situasi yang dialami oleh Polri saat ini akan lebih memudahkan langkah Polri ke depannya. Bukan hanya terhadap kasus ini, namun juga terhadap kasus lain yang juga mendapat sorotan publik. Jadi pada poin ini, publik setidaknya akan menangkap niat baik dari institusi Polri untuk berbenah diri. Dan bahkan, publik juga akan kembali mempercayai perintah presiden didengarkan oleh Polri untuk membuka kasus ini dengan terang benderang. Oke guys, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kita harus nunggu tanggal 1 bulan Juli ya untuk kelanjutan
sidang pra peradilan Peggy. Semoga kebenaran terungkap di sidang itu. See you.